Pemirsa, program nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih didirikan bermakna kembali ke kitah Soko Guru Ekonomi Indonesia. Ya, Kopdes bertujuan meningkatkan ekonomi lokal, mempromosikan kesetaraan, serta mengurangi kemiskinan di desa dengan mendorong inklusi dan pemberdayaan ekonomi akar rumput. Terdapat sekitar 81.000 koperasi desa kelurahan sudah terbentuk. Kopdes didirikan untuk meningkatkan ekonomi lokal, mempromosikan kesetaraan, serta mengurangi kemiskinan di desa dengan mendorong inklusi dan pemberdayaan ekonomi akar rumput. Sejumlah manfaat yang bisa didapat masyarakat desa dan kelurahan dari Koperasi Merah Putih. Di antaranya penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pemberdayaan masyarakat, menekan harga di tingkat konsumen melalui mekanisme pembelian bersama dan distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diperkenalkan melalui Inpres nomor 9 tahun 2025 dan didukung oleh 13 kementerian dan pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pengurus Koperasi Merah Putih agar bekerja keras untuk kemajuan koperasi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan secara lebih masif dan terintegrasi. Konsepnya menggabungkan semangat koperasi dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui usaha bersama. Tujuan utamanya memperkuat ekonomi desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya jadi wadah usaha bersama saja, tapi bisa jadi pusat aktivitas ekonomi desa yang dikelola secara profesional, secara transparan dan berkelanjutan. Ya, lalu seperti apa konsep dan juga mekanisme Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes dan tantangan yang dihadapi di lapangan dan dampaknya? Untuk membahasnya, kita bergabung bersama dengan Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Ibu Farida. Pagi, Ibu Amen. Selamat pagi, dan Mbak Falai. Baik, Ibu sudah mendengar kami belum mendengar suaranya dengan jelas. Ibu, mungkin mikrofonnya bisa diarahkan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, sudah lebih jelas. Terima kasih Ibu. Ibu, kita mau bahas terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih yang programnya ini banyak dikatakan ambisius karena dibuat secara masif begitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana pengawasannya untuk kemudian ini bisa mengimbangi jumlah koperasi yang dikatakan sebesar itu, semasif itu, Bu Farida? Ya, kami dari Kementerian Koperasi sangat memahami ya terkait dengan kritik itu, bahwa hari ini skala besar Koperasi Merah Putih sudah terbentuk di SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih, ada 83.000 yang sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan dan sudah berbadan hukum. Dan tentu saja itu bagian dari semangat dari masyarakat kita yang ada di desa dan kelurahan menyambut baik adanya kehadiran program pemerintah dalam bentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Mas Jason. Oke, jadi sekarang jumlahnya sudah sangat banyak, ada puluhan ribu, 83.000 ya Jason. Tapi Bu Farida, jadi bagaimana kaitannya antara jumlah dengan kualitasnya, Bu? Bagaimana Menkop bisa memastikan kalau kualitasnya juga bagus seiring sejalan dengan kuantitas? Nah, kami memastikan target jumlah koperasi tidak mengorbankan kualitas. Kami tahu betul bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah hal baru, meskipun koperasi adalah barang lama, tetapi kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dan kelurahan yang kelahirannya difasilitasi oleh negara, peruntukannya untuk masyarakat ini adalah sesuatu yang baru. Tentu saja kami sangat memahami respon masyarakat. Ada yang bahagia, ada yang khawatir, ada yang sedih, ada yang takut, dan lain sebagainya. Tetapi kami memastikan dari Kementerian Koperasi bahwasanya peningkatan atau banyaknya atau kuantitas jumlah koperasi yang hadir itu kami pastikan sesuai dengan kualitas yang ada.
Jadi kehadiran kuantitas yang begitu banyak tidak akan mengorbankan kualitas. Sejak awal pembangunan KDKMP dirancang agar peningkatan kuantitas ini berjalan dengan kualitas, sehingga kami memfasilitasi adanya penguatan kelembagaan dan juga penguatan SDM-nya sebagai pengurus dan pendamping. Kami dari Kementerian Koperasi melengkapi adanya pendampingan bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk PA atau Business Assistant dan juga PMO. PMO ini Project Management Officer yang berada di setiap kabupaten kota masing-masing 2 orang. PA ini pendamping yang kita berikan untuk mendampingi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Di setiap 10 Koperasi Desa Merah Putih ada 1 Business Assistant yang kami perbantukan untuk mendampingi pengurus Koperasi Desa Merah Putih dalam melaksanakan pengelolaan dan operasionalisasi di KDKMP, Mbak Valen. Sehingga kami terus berupaya seiring waktu, jumlah kuantitas yang banyak ini kami iringi dengan peningkatan kualitas pendampingan dan juga peningkatan kualitas SDM pengurusnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan beserta dengan magang. Kami kemarin telah memagangkan hampir kurang lebih 514 sebagai pilot project. Jadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih kita magangkan di 6 titik koperasi existing yang sudah beroperasi dengan pengelolaan koperasi dan usaha yang sudah maksimal. Kita magangkan di situ selama 6 hari. Dan juga tinggal di situ, live in di situ, jadi tahu persis bagaimana cara mengelola koperasi dan mengelola usahanya. Itu bagian dari kami untuk melakukan pendampingan terhadap pengurus agar menjaga kualitas yang tadi Mbak Valen sampaikan. Baik. Selain itu juga maksimalkan adanya penyuluh dan pendamping desa yang terus berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan PDT, Mbak Valen. Ini dalam rangka kami menjaga bagaimanapun Koperasi Desa Merah Putih ini adalah entitas sosial yang ada di pedesaan, sehingga kami perlu berkolaborasi dan memastikan kolaborasi itu berjalan dengan baik dalam rangka memaksimalkan fungsi Koperasi Desa Merah Putih yang ada di setiap desa dan kelurahan. Oke, Bu Farida, berarti semuanya sudah dipastikan mulai dari sistem sampai dengan SDM-nya sendiri begitu. Nah, saya mau ke hal lain, Bu. Kalau kita lihat desa itu punya program juga namanya BUMDes. Ini apakah akan jadi tumpang tindih kalau ada koperasi desa atau seperti apa nantinya, Bu Farida? Saya kira BUMDes dan KDKMP, Koperasi Desa Merah Putih ini berbeda fungsi dan juga peran. Masing-masing punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Tapi kami memastikan antara BUMDes dan KDKMP ini akan menjadi kolaborasi yang maksimal untuk menghidupkan perekonomian yang ada di desa. Bedanya adalah BUMDes ini menjadi badan usaha, BUMDes adalah badan usaha milik desa yang prioritas utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, sedangkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah entitas ekonomi yang ada di desa, tapi melibatkan masyarakat umum, warga desa atau kelurahan sebagai anggota. Sehingga kita berharap kolaborasi antara BUMDes dan juga KDKMP ini bisa benar-benar menjadi lokomotif perekonomian yang ada di desa, di mana Koperasi Desa Merah Putih ini melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa sebagai bagian dari anggota Kopdes. Jadi bedanya kalau BUMDes ini pengelolaannya di kepala desa dan aparatur desa, tetapi Koperasi Desa Merah Putih ini keanggotaannya, pengurusnya semua dikelola dan ditentukan oleh masyarakat desa gitu. Jadi ada keterlibatan masyarakat desa untuk menjadi bagian dari pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, Mas Jason. Baik, jadi ada keterlibatan langsung masyarakat desa untuk pengelolaan Koperasi Merah Putih. Bu Farida, saya masih punya banyak pertanyaan soal Koperasi Desa yang saat ini sudah dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, mudah-mudahan. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami berdua juga masih tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ibu Farida Farihah. Bu Farida, saya punya pertanyaan. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kebijakan itu dibuat pada level pemerintahan, levelnya negara, ini adalah menteri yang kemudian membuatkan satu desain kebijakan soal koperasi. Bagaimana caranya memastikan sampai ke level desa, itu semua masyarakat yang ada di desa bisa merasakan dampak koperasi, Bu? Ya, Koperasi Desa Merah Putih itu sejak awal dirancang itu sebagai, saya kira tidak hanya sebagai program yang dari pemerintah untuk masyarakat, tetapi kita mengajak kembali untuk menggerakkan koperasi. Hari ini Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang luar biasa untuk membangkitkan kembali koperasi sebagai sokong guru ekonomi, dan beliau memastikan ini harus dimulai dari desa dan kelurahan sebagai entitas terkecil di masyarakat, Mbak Valen. Jadi kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kelahirannya dan kehadirannya difasilitasi oleh kami di Kementerian Koperasi atau negara hadir untuk melahirkan dan juga mendampingi serta membantu akses pembiayaannya agar operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi maksimal dan bisa benar-benar menggerakkan ekonomi yang ada di desa dan kelurahan. Kami di Kementerian Koperasi atau dalam hal ini adalah pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi memudahkan agar masyarakat desa dan kelurahan ini bisa melaksanakannya dengan mudah dan kemudian juga menyediakan ekosistem pendukung agar operasionalisasinya berjalan dengan baik dan maksimal. Sekali lagi, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah program dari Bapak Presiden Prabowo yang ingin memastikan masyarakat desa dan kelurahan ini tidak lagi menjadi objek dan target pasar atau objek pasar, tetapi juga menjadi pelaku. Dan ketika nanti Koperasi Desa Merah Putih ini hadir di setiap desa, kita berharap dan kita terus mendorong agar masyarakat desa ini bisa mengambil peran sebagai pelaku pasar. Sehingga masyarakat desa bisa sangat berperan, mengambil peran yang maksimal untuk bisa ikut menghidupkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, baik sebagai konsumennya maupun sebagai produsennya, karena kita berharap masyarakat desa ini bisa produktif menghasilkan barang-barang yang kemudian bisa ditaruh atau diletakkan di etalase Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sedang dibangun. Jadi kami sangat optimis bahwasannya Koperasi Desa Merah Putih ini yang kelahirannya dan pembidanan awalnya ini, jadi kelahirannya ini kami bantu dari Kementerian Koperasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk mendorong perekonomian yang ada di desa. Tetapi nanti dalam pengelolaannya, bahkan sekarang sudah mulai pengelolaannya itu full penuh dikelola oleh masyarakat desa dalam bentuk pengurus dan anggota serta pengawas yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. Baik. Oke, Ibu Farida, tapi yang juga menarik untuk saya tanya adalah untuk memperkuat koperasi desa ini kan dibutuhkan juga dana. Nah, di sini dialokasikan ada dana desa di situ. Tapi pertanyaannya adalah apakah penggunaan dana desa ini terlalu beresiko, Bu, untuk memperkuat koperasi desa atau Koperasi Merah Putih ini, Bu? Saya kira kekhawatiran soal resiko penggunaan dana desa kami sangat bisa memahami. Karena tadi yang saya sampaikan bahwasanya ini adalah hal baru dan dalam jumlah yang besar tentu saja menjadi perhatian kita semua. Tetapi kami di Kementerian Koperasi memastikan bahwa pengelolaan dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih ini dilakukan secara transparan dan juga secara ketat dan tidak sembarangan, sehingga fokus utama kami adalah mitigasi resiko. Kami memfasilitasi atau melahirkan adanya SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih, di mana semua administrasi, keanggotaan, transaksi, dan laporan keuangan yang ada di Koperasi Desa Merah Putih itu semua tercatat yang ada di SIMKOPDES. Ini bagian dari mitigasi kami, upaya kami untuk memastikan
pengelolaan dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan eh, Kejaksaan Agung dalam bentuk Jaga Desa. Jadi kami melibatkan ada namanya program Jaga Desa di mana Kejaksaan hadir mendampingi pengurus Koperasi Desa Merah Putih bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk mendampingi tempat konsultasi agar dalam pelaksanaan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Oh, oke. Bu Farida, kalau seandainya dalam pengawasan, dalam perjalanannya, ini kan di desa dan banyak sekali jumlahnya. Itu gimana sih supaya pengawasan itu bisa dilakukan secara profesional, bahkan sampai ke orang per orang supaya tidak ada penyelewengan, Bu Farida? Jadi kami berharap ini juga momentum saya kira Mbak Valen. Hari ini keberpihakan Pak Presiden Prabowo untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi yang dimulai dari entitas terkecil masyarakat yaitu yaitu masyarakat desa dan kelurahan adalah momentum kebangkitan koperasi saya kira yang dulu pernah berjaya pada masanya dan kita ingin mengembalikan koperasi yang memang suatu badan atau lembaga ekonomi yang lahir sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia yaitu kebersamaan dan kegotong royongan. Dan hari ini kita menemukan momentum itu untuk kembali menghidupkan, membangkitkan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan kita berharap para pelaku koperasi, pelaku atau pengurus anggota dan pengawas di Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar memahami makna dan nilai yang ada di koperasi. Tentu saja kami terus mendorong agar transparansi sebagai budaya kerja itu benar-benar menjadi pegangan bagi seluruh pengurus dan pengawas yang ada di koperasi. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini punya struktur pengurus, pengawas di mana kepala desa dan lurah itu sebagai ex officio ketua pengawas Koperasi Merah Putih dan juga ada entitas anggota. Jadi kita berharap semua pengurus, anggota dan juga pengawas yang ada di Koperasi Merah Putih ini memegang transparansi sebagai budaya kerja. Ini bagian dari membangun integritas dari seluruh entitas pelaku koperasi. Yang kedua adalah kepatuhan tetap terhadap ADART. Di koperasi ini hukum tertingginya adalah rapat anggota tahunan di mana ADART menjadi panduan untuk melaksanakan atau tata kelola yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. ADART ini disusun secara bersama-sama dari anggota, pengurus dan juga pengawas. Ini bagian dari demokrasi yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang terakhir adalah pencegahan penyimpangan. Kami berharap pemeriksaan berkala itu dilakukan baik di tingkatan pengawas maupun dari anggota dan juga pengurus sehingga pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar menjadi kepemilikan bersama atas anggota, pengawas dan pengurus, Mbak Valen. Baik, terakhir Bu Farida, apa pesan yang ingin disampaikan melihat juga sudah ada pengawasan yang seperti ini juga supaya masyarakat kemudian tidak diam saja ketika melihat ada kejanggalan, apa Bu pesannya Bu? Kami terus mengajak, yang ini adalah program prioritas pemerintah dan kita paham betul bahwasanya ini adalah program baru sehingga kita mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi apapun yang menjadi temuan atau keluhan atas hadirnya Koperasi Desa Merah Putih. Kami di Kementerian Koperasi selalu membuka tangan untuk menerima kritikan, masukan dan juga keluhan-keluhan yang bersifat konstruktif. Sehingga kami berharap masyarakat, kami sangat ingin dan sangat berharap Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi milik masyarakat desa dan kelurahan. Sehingga ketika masyarakat desa dan kelurahan ini
merasa memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Yang namanya memiliki pasti mencintai. Ketika mencintai, kalau ada kejanggalan, kalau ada penyimpangan, kalau ada keluhan, tentu saja mereka berhak untuk melakukan sesuatu atas rasa memiliki dan mencintai tersebut. Dan itulah yang kami harapkan dari Kementerian Koperasi. Baik, Bu Farida, saya kutip sedikit, kalau memiliki pasti mencintai, kalau mencintai pasti mengawasi nanti supaya nggak ada lagi penyelewengan di kalangan koperasi desa kita. Bu Farida, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami hari ini, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.